Gue mau mulai dengan satu pertanyaan ke lo. Kenapa ada orang yang bisnisnya kelihatan biasa aja, tapi duitnya ngalir terus? Sementara ada yang jualan tiap hari, promosi tiap jam, tapi ujung-ujungnya capek doang, profit tipis, mental jebol. Gue kasih lu satu kebenaran yang jarang dibahas terang-terangan. Bisnis itu bukan soal produk dulu. Bisnis itu soal psikologi manusia. Soal nafsu, gengsi, ketakutan, dan rasa lapar pengen naik kelas. Makanya, kalau lu pengen cepet kaya lewat bisnis, lu jangan mulai dari gue bisa jual apa ya? Tapi mulai dari manusia paling rela bayar untuk apa? Karena uang itu selalu pindah ke tempat yang emosinya paling kuat. Di video ini, gue bakal bedah 6 kategori bisnis yang secara historis selalu jadi mesin uang. Dan ini bukan teori seminar. Ini pola pasar yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah mati. Yang paling penting, gue nggak cuma sebut ide. Gue bakal jelasin cara mikirnya, cara mainnya, dan gimana lu bisa mulai dari modal kecil tanpa jadi korban tren. Kalau lu nonton sampai akhir, lu bakal punya peta. Dan peta ini bisa jadi jalan tercepat lu buat keluar dari hidup yang muter di tempat. Kalau lu siap, kita masuk. Oke bro, sekarang gue mau lu pegang satu prinsip dulu. Di dunia bisnis, uang itu nggak pindah karena orang butuh. Uang pindah karena orang nggak tahan. Orang bisa butuh air putih, tapi dia tetap minum yang murah. Tapi kalau dia nggak tahan karena minder, takut, atau nafsu, dia bisa bayar 10 kali lipat tanpa banyak mikir. Makanya, 6 kategori ini kuat, karena semuanya nyerang tombol psikologi yang paling sensitif. Sekarang kita bedah 3 yang pertama dulu. Yang pertama, bisnis yang berhubungan dengan nafsu cowok. Gue gak ngomong vulgar ya, tapi kita ngomong realita pasar. Cowok itu hidupnya banyak digerakkan oleh 3 hal. Pengakuan, dominasi, dan ketertarikan lawan jenis. Dan semua itu ujungnya nyambung ke satu kata, performa. Makanya produk-produk yang bikin cowok merasa lebih jantan itu laku keras. Mulai dari parfum, jam tangan, motor, gym, suplemen, sampai konten yang ngajarin cara jadi lebih menarik. Lu perhatiin, cowok bisa tahan pakai HP retak. Tapi kalau dia ngerasa dirinya nggak menarik, dia bisa beli parfum mahal, skincare, membership gym, bahkan ikut kelas public speaking. Karena cowok itu beli bukan cuma barang, dia beli identitas. Nah, langkah praktisnya gimana? Kalau lu pebisnis pemula, jangan langsung mikir bikin produk sendiri. Lu mulai dari jual hasil akhir yang cowok mau. Misalnya, jangan jual parfum. Jual parfum yang bikin cewek mengok pas lu lewat. Jangan jual membership gym. Jual program 30 hari biar badan lu kelihatan tegas pas pakai kaos. Jangan jual baju. Jual outfit yang bikin lu kelihatan mahal walau budget lu pas-pasan. Ini cara mainnya. Lu jual transformasi, bukan barang. Dan yang paling gila dari pasar ini, repeat ordernya tinggi. Karena cowok kalau udah masuk siklus pengen upgrade diri, dia bakal beli lagi dan lagi. Yang kedua, bisnis yang berhubungan dengan wanita yang ingin cantik. Kalau pasar cowok itu kuat, pasar wanita itu lebih kuat lagi. Karena bagi banyak wanita, cantik itu bukan cuma soal penampilan. Cantik itu soal rasa aman. Gue ulang, rasa aman. Saat seorang wanita merasa cantik, dia merasa lebih percaya diri, lebih dihargai, lebih punya kontrol. Dan itu bikin dia rela bayar mahal. Makanya skincare, make up, slimming, fashion, perawatan rambut, itu semua pasar yang gak pernah mati. Lu boleh lihat ekonomi lagi turun, tapi lipstick tetap laku. Itu fenomena nyata. Karena saat hidup lagi berat, banyak orang justru cari cara buat merasa lebih baik dari luar dulu. Dan ini bukan hal negatif, ini psikologi manusia. Langkah praktisnya gimana? Kalau lu pemula, lu jangan ikut perang produk yang sama kayak semua orang. Jangan cuma jadi reseller skincare A yang fitnya sama kayak 10.000 orang lain. Lu harus bikin positioning. Caranya simpel. Lu pilih satu masalah spesifik. Misalnya fokus ke jerawat hormonal. Fokus ke kulit kusam karena kerja shift. Fokus ke ibu muda yang gak punya waktu treatment. Fokus ke mahasiswa yang budgetnya tipis tapi pengen glowing.
Semakin spesifik target lu, semakin mahal lu bisa jual. Karena orang gak beli skincare, orang beli solusi yang ngerti kondisi gua. Terus lu bikin konten edukasi yang bikin orang merasa, wah ini orang paham gua banget. Dan begitu trust kebangun, jualan lu gak perlu teriak, lu cuma perlu konsisten. Yang ketiga, bisnis yang berhubungan dengan kesehatan orang tua. Nah ini bro, ini pasar yang jarang disentuh anak muda. Padahal duitnya besar, stabil, dan panjang. Kenapa? Karena ini bukan pasar yang digerakkan nafsu. Ini pasar yang digerakkan rasa sayang dan rasa takut kehilangan. Gue yakin lu pernah ngerasain. Pas orang tua mulai sakit, seluruh hidup lu langsung berubah. Fokus lu pindah, pikiran lu kepotong. Dan lu rela keluar uang berapapun asalkan mereka membaik. Itu sebabnya bisnis kesehatan orang tua itu sangat kuat. Mulai dari alat cek tensi, alat cek gula darah, suplemen sendi, kursi roda, terapi, home care, sampai layanan antar obat. Dan yang bikin pasar ini makin besar adalah satu fakta. Populasi makin tua, dan gaya hidup makin bikin penyakit muncul lebih cepat. Sekarang langkah praktisnya gimana buat pemula? Pertama, lu jangan langsung main produk medis yang ribet izinnya. Lu mulai dari produk pendukung yang legal dan aman. Contohnya alat cek tensi digital, alat pijat, kompres hangat elektrik, vitamin yang jelas BPOM, atau layanan antar kebutuhan lansia. Kedua, lu jual dengan bahasa yang tepat. Lu jangan jual ke orang tuanya dulu, lu jual ke anaknya. Karena yang bayar biasanya anak. Berarti konten lu harus nyentuh emosi anak. Misalnya, kalau orang tua lu sering pusing, jangan tunggu sampai stroke baru panik. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat menyadarkan. Ketiga, lu bikin sistem yang bikin mereka gampang repeat order. Misalnya, paket bulanan vitamin, paket perawatan rutin, paket kontrol tekanan darah. Karena kalau lu main di pasar ini, lu nggak cari transaksi sekali. Lu cari pelanggan jangka panjang. Dan bro, kalau lu bisa pegang pelanggan jangka panjang, lu udah menang setengah permainan bisnis. 3 kategori pertama ini punya benang merah yang sama. Cowok beli karena ego dan performa. Wanita beli karena percaya diri dan rasa aman. Anak beli karena sayang dan takut kehilangan. Semuanya emosi. Dan bisnis yang dibangun di atas emosi itu nggak gampang mati. Tapi ini baru separuh. Karena 3 kategori berikutnya justru lebih gila dari sisi uang yang berputar. Oke bro, sekarang kita masuk ke 3 kategori berikutnya. Dan gua mau lu siapin mindset. Karena di bagian ini, gue bakal nabrak beberapa keyakinan yang selama ini mungkin lu anggap normal. Soalnya, banyak orang mikir bisnis itu soal jualan barang. Padahal, bisnis paling besar di dunia itu sebenarnya jualan rasa aman. Dan 3 kategori ini adalah bukti paling keras. Yang keempat, bisnis yang berhubungan dengan pendidikan anak-anak. Ini pasar yang kelihatannya biasa. Tapi sebenarnya salah satu yang paling sadis secara uang. Kenapa? Karena orang tua itu bisa pelit sama dirinya sendiri, tapi nggak bisa pelit sama masa depan anaknya. Dia bisa tahan nggak beli baju baru, tapi kalau ada yang bilang anak ibu bisa lebih pinter kalau ikut ini, dia bakal mikir keras. Dan ini bukan karena orang tua lebay, ini karena mereka punya ketakutan terbesar, anaknya kalah. Di dunia sekarang, persaingan bukan main. Anak yang gak punya skill gampang keseret. Jadi pendidikan itu bukan lagi pilihan, tapi asuransi hidup. Nah masalahnya, banyak pebisnis pemula masuk ke pasar ini dengan cara yang salah. Mereka bikin bimbel, tapi isinya sama kayak sekolah. Mereka bikin kursus, tapi materinya generik. Mereka bikin kelas online, tapi cuma copy paste. Kalau lu mau menang, lu harus ngerti. Yang dibeli orang tua itu bukan materi. Yang dibeli orang tua itu kepastian. Lu harus jual output yang jelas. Misalnya bukan kelas matematika, tapi program 30 hari biar anak naik ranking. Bukan kursus bahasa Inggris, tapi program biar anak pede ngomong dan lolos interview beasiswa. Bukan coding untuk anak, tapi anak bisa bikin game sederhana dan punya portofolio. Ini beda besar. Langkah praktis buat lu? Mulai dari satu skill yang lagi dicari.
Contohnya speaking, matematika logika, atau basic coding. Lalu lu bikin sistem sederhana, modul, latihan, evaluasi, dan progress report. Orang tua itu suka bukti. Kalau lu kasih laporan perkembangan anak tiap minggu, trust-nya naik gila-gilaan. Dan yang paling penting, pasar ini repeat order. Karena begitu orang tua cocok, dia bakal masukin anaknya terus. Bahkan adiknya juga. Bahkan rekomendasi ke tetangga. Pendidikan itu bisnis yang tumbuh dari mulut ke mulut. Dan itu jenis pertumbuhan paling kuat. Sekarang kategori kelima. Bisnis yang berhubungan dengan ketakutan orang kaya. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang salah paham. Banyak orang miskin ngira orang kaya itu hidupnya santai, nggak ada beban. Padahal kenyataannya, orang kaya itu justru lebih banyak ketakutan. Bedanya, ketakutannya beda kelas. Orang biasa takut nggak bisa makan. Orang kaya takut hartanya hilang. Orang biasa takut nggak punya kerja. Orang kaya takut salah langkah investasi. Orang biasa takut motor ditarik leasing. Orang kaya takut asetnya disita karena pajak atau legalitas. Dan karena ketakutan itu, orang kaya rela bayar mahal untuk satu hal, proteksi. Makanya industri terbesar yang ngedot duit orang kaya itu bukan jualan gaya hidup, tapi jualan keamanan. Asuransi, legal, pajak, sistem keamanan rumah, konsultan keuangan, manajemen aset, sampai layanan privasi. Masalahnya, pebisnis pemula sering minder masuk ke pasar ini karena merasa, wah, ini buat orang kaya doang, gue siapa? Bro, gue kasih lu rahasia. Lu gak perlu jadi kaya dulu untuk jualan ke orang kaya. Lu cuma perlu ngerti masalah yang mereka takutkan. Dan lu mulai dari level yang masuk akal. Contoh praktisnya, lu bisa mulai dari jasa dokumentasi legal UMKM yang naik kelas. Banyak pengusaha kecil yang mulai besar, tapi legalitasnya berantakan. Lu bisa mulai dari jasa pembukuan sederhana. Karena orang yang omsetnya naik, justru makin takut sama pajak dan cash flow bocor. Lu bisa mulai dari jasa security digital, backup data, proteksi akun bisnis, manajemen password, dan keamanan WhatsApp. Ini semua bukan hal wah, tapi ini hal yang orang kaya mau bayar mahal karena mereka takut kehilangan. Karena sekali mereka kehilangan, yang hilang bukan 1 juta, bisa 1 miliar. Dan di pasar ini, lu nggak perlu banyak pelanggan. Lu cukup sedikit pelanggan, tapi nilai transaksinya tinggi. Itu yang bikin bisnis di kategori ini cepet bikin lu naik kelas. Sekarang kategori ke-6. Bisnis yang berhubungan dengan keinginan orang miskin untuk cepat jadi kaya. Ini pasar paling besar di dunia, tapi juga pasar paling berbahaya. Kenapa? Karena ini pasar yang paling gampang dimanipulasi. Orang yang lagi kepepet, pengen naik kelas, biasanya pengen jalan pintas. Dan disinilah banyak penipu lahir. Investasi bodong, robot trading, skema cepat kaya, dan segala macem. Gua nggak mau lu jadi korban. Dan gua juga nggak mau lu jadi pelaku. Tapi gua mau lu ngerti. Keinginan cepat kaya itu real. Dan itu bisa jadi bisnis yang halal kalau lu mainnya bener. Kuncinya adalah, lu jangan jual mimpi. Lu jual skill. Karena skill itu satu-satunya jalan cepat kaya yang masuk akal. Contoh bisnis yang sehat di kategori ini? Kelas editing video, kelas desain, kelas jualan online, kelas copywriting, kelas affiliate, kelas bangun personal branding. Tapi dengan satu syarat, lu harus kasih jalur yang realistis. Masalah besar di industri ini adalah orang jual hasil tanpa ngajarin proses. Mereka bilang, lu bisa dapat 10 juta dalam 7 hari. Padahal yang mereka maksud, kalau lu udah punya audiens, udah punya skill, udah punya produk, dan udah ngerti iklan. Itu bukan 7 hari, itu bisa 7 bulan. Kalau lu mau bikin bisnis di kategori ini, lu harus beda. Lu harus jadi orang yang ngomong jujur.
Lu bilang, gua nggak bisa janji lu kaya dalam seminggu. Tapi, gua bisa kasih lu skill yang kalau lu tekunin, 6 bulan hidup lu bisa beda. Dan anehnya bro, justru kejujuran itu yang bikin lu laku. Karena di pasar yang penuh tipu-tipu, orang yang jujur itu kelihatan kayak emas. Sekarang gua rangkum inti dari 3 kategori ini. Pendidikan anak itu pasar yang dibeli karena ketakutan anak kalah. Ketakutan orang kaya itu pasar yang dibeli karena mereka takut kehilangan. Keinginan cepat kaya itu pasar yang dibeli karena orang pengen naik kelas secepat mungkin. Kalau lu perhatiin, semuanya balik lagi ke 2 tombol utama manusia. Takut dan ingin. Dan lu sebagai pebisnis pemula, tugas lu bukan jadi orang paling pintar. Tugas lu jadi orang paling peka. Peka sama rasa takut. Peka sama rasa ingin. Karena disitulah uang bergerak. Nah, sekarang lu udah punya peta 6 kategori bisnis. Tapi peta doang gak bikin lu kaya. Yang bikin lu kaya adalah eksekusi. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Karena setelah lu tahu 6 kategori ini, masalahnya bukan lagi ide apa yang paling bagus. Masalahnya adalah lu mau mulai dari mana dan gimana caranya biar lu gak cuma semangat 3 hari. Gue mau lu inget satu hal. Orang gagal bisnis bukan karena idenya jelek, tapi karena dia mulai tanpa sistem dan berhenti pas belum kelihatan hasil. Jadi sekarang gue kasih action plan yang simple tapi keras. Langkah pertama, pilih satu kategori yang paling deket sama hidup lu. Gue gak nyuruh lu pilih yang paling cuan dulu. Lu pilih yang paling lu ngerti. Karena kalau lu ngerti, lu bisa ngomong, lu bisa bikin konten, lu bisa jual, dan lu bisa tahan lama. Kalau lu cowok yang suka gym, masuk ke pasar performa cowok. Kalau lu sering bantu ibu soal skincare, masuk ke pasar wanita ingin cantik. Kalau lu sering urus orang tua, masuk ke pasar kesehatan. Kalau lu punya pengalaman ngajar, masuk pendidikan. Kalau lu suka angka dan rapi, masuk ke pasar proteksi orang kaya. Kalau lu pernah jatuh bangun cari duit, masuk ke pasar skill cepat naik kelas. Jangan kebalik. Jangan pilih pasar yang lu nggak ngerti cuma karena kelihatan wah. Langkah kedua, tentuin satu masalah spesifik yang lu selesaikan. Ini penting banget, karena pasar itu luas. Dan kalau lu jualannya umum, lu bakal kalah sama orang yang lebih besar. Lu harus tajam. Contoh, jangan bilang gua jual skincare. Tapi bilang, gua bantu cewek yang jerawatan karena begadang. Jangan bilang gua jual alat kesehatan. Tapi bilang, gua bantu keluarga ngecek tensi orang tua di rumah biar gak telap. Jangan bilang gua buka bimbel. Tapi bilang, gua bantu anak SD yang susah fokus jadi lebih disiplin belajar. Satu masalah, satu target, satu janji. Begitu itu jelas, promosi lu jadi gampang. Langkah ketiga, bikin penawaran yang simple dan langsung ke hasil. Gua sering lihat pemula bikin penawaran ribet. Banyak paket, banyak istilah, banyak bonus. Padahal otak manusia suka yang gampang. Lu bikin satu penawaran inti dulu. Misalnya paket 30 hari, paket 4 sesi, paket bulanan. Orang suka sesuatu yang jelas durasinya, jelas hasilnya, jelas harganya. Dan satu lagi, lu jual outcome bukan fitur. Outcome itu kayak lebih pede, lebih aman, lebih sehat, lebih pintar, lebih tenang, lebih cepat naik level. Fitur itu kayak isi 60 kapsul, ada 12 modul, ada 4 kali pertemuan. Orang beli outcome, fitur cuma pembenaran. Langkah keempat, bikin sistem yang bikin lu bisa jualan tiap hari tanpa capek. Ini kunci yang bikin bisnis lu naik kelas. Lu jangan jadi pedagang yang tiap hari harus ngejar orang satu-satu. Lu bikin alur. Pertama, konten yang bikin orang sadar masalah. Kedua, konten yang bikin orang percaya lu paham. Ketiga, ajakan yang jelas. Chat, klik link, atau daftar. Kalau lu konsisten bikin alur ini, pelan-pelan lu gak perlu ngejar orang yang datang. Dan lu jangan nunggu konten viral. Lu cuma butuh satu konten yang tiap minggu ada orang masuk.
Karena bisnis itu bukan lomba trending. Bisnis itu lomba bertahan. Langkah kelima, siapin strategi bertahan dari hambatan paling umum. Hambatan pertama, lu ngerasa minder karena banyak kompetitor. Bro, kompetitor itu bukti pasar. Kalau nggak ada kompetitor, berarti nggak ada duit. Lu nggak perlu jadi yang paling murah. Lu harus jadi yang paling jelas. Hambatan kedua, lu ngerasa belum ahli. Gua kasih tahu, banyak orang nggak butuh ahli dunia. Mereka butuh orang yang satu langkah lebih dulu. Kalau lu udah ngerasain masalahnya, lu udah belajar solusinya, lu udah praktek, itu cukup untuk mulai. Hambatan ketiga, lu takut nggak laku. Solusinya bukan lebih banyak produk. Solusinya lebih banyak ngobrol sama pasar. Lu tanya orang, lu dengerin, lu catat. Dari situ lu tahu bahasa mereka, ketakutan mereka, dan apa yang bikin mereka mau bayar. Dan begitu lu punya itu, lu nggak perlu jualan pakai teriak. Lu jualan pakai ketepatan. Kalau lu konsisten jalanin action plan ini, lu bakal ngerasain satu perubahan besar. Lu nggak lagi nyari uang dari keberuntungan. Lu mulai nyari uang dari pola. Dan kalau lu udah main pakai pola, lu tinggal ulangi. Tinggal scale, tinggal gedein. Oke bro, tinggal satu bagian terakhir. Oke bro, sekarang lu udah pegang senjatanya. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Lu mau jadi penonton atau lu mau jadi pemain? Karena hidup ini lucu bro. Kebanyakan orang kerja keras seumur hidup buat ngejar uang, tapi nggak pernah belajar cara uang itu bergerak. Mulai hari ini, pilih satu kategori, pilih satu masalah, bikin satu penawaran, dan jalanin konsisten 30 hari. Tulis di komentar, dari 6 kategori tadi, lu paling pengen masuk yang mana? Biar gue tahu dan gue bisa bikin video lanjutan yang lebih spesifik buat lu. Gas terus, jangan nunggu siap. Karena yang bikin lu kaya itu bukan rencana, tapi eksekusi.